إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada pertemuan kali ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sebanyak-banyaknya. Kemudian melalui mimbar ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, datang seseorang bertanya kepada kita tentang apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Menyikapi pertanyaan ini, mungkin kita sama-sama sudah mengetahui jawabannya. Namun tak jarang jawaban dari pertanyaan ini terkadang lupa dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dariyat, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Hendaklah kalian senantiasa memberikan peringatan, mengingatkan sesama kalian agar mereka mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang diciptakan oleh Allah ini mesti selalu hadir dalam diri kita. Karena saat tujuan tersebut luput dalam diri kita, maka bisa dipastikan usaha, kegiatan atau apapun itu yang kita laksanakan dalam kehidupan kita pasti akan melenceng daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka bila ada manusia yang menetapkan niatnya, kehidupannya semata-mata untuk mengejar dunia, pasti dalam kehidupan, dalam kesehariannya dia akan habiskan untuk mengejar tujuan tersebut. Akan tetapi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka hari-harinya pasti dia akan usahakan untuk mengejar tujuan tersebut. Di saat kita sama-sama mencintai dan mendambakan surga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka sebelumnya kita akan melalui proses-proses yang sangat panjang. Salah satunya adalah kita akan menghadapi yang namanya yaumul hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasabu." Kita ini memanglah umat yang terakhir, tetapi umat yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi hisab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu adanya persiapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur." Apapun yang dilakukan oleh manusia, baik itu amalan yang besar maupun kecil, maka dia telah tercatat dalam buku yang dipegang oleh para malaikat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Tidak ada sedikit pun yang luput daripada catatan mereka, baik itu perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya waylata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah kitab, kemudian memanggil kita, kemudian nampaklah di sana orang-orang yang musyfiqin, mujrimin, orang-orang yang berbuat salah, akan muncul ketakutan pada dirinya. Apa yang mereka takuti? Yang mereka takuti adalah isi yang tertulis dalam kitab tersebut. Karena kitab tersebut memuat semua yang kita kerjakan selama di dunia, baik itu kebaikan yang kecil maupun besar, ataupun juga kesalahan yang besar maupun kecil. Semuanya ada di sana. Kemudian mereka mengatakan, "Ya wailata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal kita dengan detail? Ini semua juga diberikan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya adalah Allah ingin menunjukkan kemahaadilannya kepada kita. Sekiranya hal tersebut tidak dicatat dengan sedetail mungkin, maka akan ada di antara kita yang akan protes kepada Allah. Akan ada di antara kita yang mengingkari catatan-catatan tersebut. Ada di antara kita yang akan justru menyalahkan para malaikat yang telah menuliskan catatan amalan kita. Kemudian Allah mengatakan, "Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun." Pada suatu hari nanti manusia itu akan bersipuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sambil menanti-nanti nama mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan muncul ketakutan dalam dirinya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Agar kita membaca catatan amalan tersebut, dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita sendiri yang menghisapnya. Benarkah isinya yang termuat dalam kitab tersebut kita telah melakukannya selama di dunia? Kalau sekiranya bukan kita sendiri yang menghitungnya, maka kita tidak akan diingatkan terlebih dahulu dengan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Kemudian pada saat itu semua manusia
menyadari, merasa takut, merasa gemetar, merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mendapati ada orang-orang yang protes dengan catatan amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Lalu orang yang protes tersebut ditutup mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan badan mereka, kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka, mata-mata mereka dan juga anggota-anggota tubuh yang lain bersaksi di hadapan Allah atas apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah proses ini barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab catatan amal itu kepada kita. Ada yang menerima catatan amal tersebut dengan tangan kanannya dan juga ada yang menerimanya dengan tangan kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, lalu mereka bersorak dengan sangat besar, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia berkata dengan bangganya, "Inilah hasil catatan amalku. Silahkan kalau kalian mau baca." Itu menunjukkan tanda kebanggaan orang-orang yang sukses dengan kehidupan dunianya. Kemudian di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Nah, orang-orang yang sukses tadi kuncinya kata Allah Subhanahu wa taala, karena selama kehidupan di dunia, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang-orang tersebut senantiasa mengingatkan dan menanamkan pada dirinya bahwasanya hari yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan yaumul hisab ini, telah senantiasa mereka tanamkan dalam kehidupan mereka. Senantiasa mereka ingat-ingat, senantiasa mereka hafal-hafal. Kemudian buah dari mereka senantiasa mengingat yaumul hisab ini, mereka barengi dengan beribadah kepada Allah. Mereka habiskan seluruh kehidupannya untuk kebaikan dan mereka menjauhi dosa-dosa dan juga kesalahan. Kemudian bila mana ada orang yang mana dalam kehidupannya lebih banyak kejelekan, lebih banyak dosa, lebih banyak kesalahan yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Kemudian orang-orang tersebut diberikan kitabnya dengan tangan kiri. Kemudian apa yang dirasakan oleh orang tersebut? Dia bergumam dalam hatinya, alangkah baiknya kitab ini tidak diberikan kepadanya. Karena dia tahu, dia sadar pada saat itu bahwasanya kebinasaan malapetaka sedang menanti dirinya. Lalu apa boleh dikata? Karena penyesalan tidak berarti pada saat itu. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh kitabnya dengan tangan kiri, dan juga ada yang dengan tangan kanan? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para mufassirin bahwasanya orang-orang yang memperoleh kitabnya dengan tangan kanan, mereka mengambilnya sembari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri, mereka itu mengambil kitabnya sambil membelakangi. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Dia mengambil dengan tangan kiri dan juga posisinya membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Disebutkan oleh para mufassirin bahwasanya mereka itu dahulunya ketika di dunia
meletakkan aturan-aturan Allah, meletakkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang punggung mereka, atau dalam bahasa kita, mereka mengacuhkannya, mengabaikannya, tidak memperdulikannya, membelakanginya, atau justru dengan sengaja melaksanakannya. Maka orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat akan menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian dalam posisi membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperoleh kitabnya dengan tangan kanan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, orang-orang yang memperoleh kitabnya dengan tangan kanan, maka dia akan kembali wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira dan bahagia. Lalu siapakah keluarganya yang dimaksudkan oleh Allah di sini? Maka jawabannya, mereka adalah orang-orang yang beriman. Saudaranya itu bukan keluarganya yang di dunia, akan tetapi yang dimaksudkan dengan saudaranya di sini adalah orang-orang yang beriman. Dia akan kembali bersama orang-orang yang beriman, kumpulan orang-orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan bahwasanya mereka-mereka ini ketika menuju surga, memasuki surga dengan wajah yang berseri-seri, seakan-akan wajah mereka itu terangnya, bersinarnya seperti bulan purnama. Kemudian adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri, maka mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, yang mana di sana dipenuhi dengan segala macam azab yang sudah menanti mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kehidupan di dunia ini adalah kesempatan mempersiapkan amal soleh, mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dengan baik, tanamkan dengan sempurna bahwasanya kita akan menghadapi Allah, kita akan bertemu dengannya. Maka apabila niat itu sudah benar kita tanamkan, maka akan melahirkan usaha yang sejalan dengan itu. Contohnya, ada seorang ulama di masa Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Imam Asim An-Nakh'i. Beliau ini merupakan seorang ulama di masa tersebut, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap oleh penguasa pada saat itu, Khalifah Al-Ma'mun, yang kita kenal dengan fitnah khalqul Quran. Mereka memaksa Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Begitu juga dengan Imam Asim tadi. Lalu pada suatu hari muncul pikiran pada Imam Asim ini untuk menemui Khalifah Al-Ma'mun. Saking kejamnya Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu, dia coba menyeru kaumnya, dia coba merayu saudara-saudaranya, adakah di antara kalian yang mau menemui Khalifah Al-Ma'mun bersamaku? Kemudian dia tunggu sampai berapa lama. Dari sekian banyak manusia pada saat itu, hanya ada satu orang laki-laki yang berani bangun. Itu pun dia katakan kepada Imam Asim An-Nakh'i bahwasanya, sebelum saya ikut bersama anda untuk menemui Khalifah Al-Ma'mun, izinkan saya pulang ke rumah terlebih dahulu. Saya ingin pamitan sama keluarga, sama istri saya, sama anak-anak saya. Baru setelah itu saya kembali lagi untuk menyampaikan keputusan apa yang akan kita ambil. Kemudian setelah dia kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan istri dan anaknya. Kemudian apa yang terjadi? Istri dan anaknya tidak mengizinkan laki-laki tadi untuk menemani Imam Asim An-Nakh'i menemui Khalifah Al-Ma'mun, karena mereka mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya.
bersamaan dengan kejadian itu, datanglah sepucuk surat yang datang daripada anaknya Imam Asim An-Nakh'i. Dia mengatakan telah datang kabar bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap dan orang tuanya berniat ingin menemui Khalifah Al-Ma'mun untuk menyampaikan keadilan, meminta keadilan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pergilah wahai ayahku, sekiranya itu merupakan kebaikan bagi agama kita ini. Dan juga ketika engkau berangkat ke sana, bila mana Khalifah Al-Ma'mun menyiksamu, membunuhmu ataupun tidak melepaskanmu, itu lebih baik bagiku daripada membiarkan fitnah ini merajalela, akan merusak agama kita, akan merusak generasi kita. Dari sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Imam Asim An-Nakh'i sedari kecil tidak saja mempersiapkan dirinya menghadapi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia juga sudah sukses membina keluarganya, menanamkan kepada mereka bahwasanya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya daripada ketakutan kepada makhluk. Ini di antara buah persiapan tanda bahwasanya Imam Asim An-Nakh'i benar-benar orang-orang yang takut kepada Allah, dan dia mempersiapkan dirinya menghadapi yang namanya Yaumul Hisab. Imam Asim An-Nakh'i ini tidak membiarkan dirinya saja yang akan memasuki surganya Allah, akan tetapi dia khawatir kepada Allah bahwasanya sekiranya keluarganya menjadi pemberat bagi hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semua itu juga akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bijaksanalah dalam mengelolanya, bijaksanalah dalam mencari dan mengelolanya, bijaksanalah dalam mencari dan mengeluarkannya, karena ini semua akan menentukan bagaimana nasib kita nantinya di yaumil hisab. Ada sebuah kisah bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ketika beliau istrinya melahirkan anak yang pertama yang bernama Qabil dan Iklimah. Kemudian ketika istrinya mengandung yang kedua, maka lahirlah anaknya yang bernama Habil dan Lubaba. Demi menjaga bahwasanya agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini, lalu Nabi Adam dan istrinya sepakat untuk menikahkan mereka secara silang. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Qabil tidak terima. Dia ingin dinikahkan bersama Lubaba, karena Lubaba ini terkenal dengan wanita yang tidak cantik, buruk rupanya, berbanding jauh dengan Iklimah yang cantik luar biasa. Kemudian dia protes kepada ayahandanya dan juga ibundanya. Kemudian solusi yang dipilih adalah mereka mengajukan sebuah binatang ternak, mana yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut yang berhak menikahi Iklimah. Kemudian harta tersebut diletakkan. Lalu singkat ceritanya yang dipilih, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang punya Habil. Maka dari sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika kita memiliki harta, maka pergunakanlah kepada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang bisa menguntungkan kita di akhirat. Dan juga salah satu kuncinya kenapa nazarnya Habil itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia ketika menyerahkan hartanya tersebut tidak sedikit pun dibarengi dengan rasa iri dengki, tidak dibarengi dengan rasa hasad, tidak dibarengi dengan iming-iming dunia. Sedangkan Qabil, dia semata-mata menginginkan menyerahkan hartanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia dapat menikahi saudarinya yang bernama Iklimah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقيم الصلاة. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.